Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang visi komputer pada Google Lens. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainulum dengan NIM 2005097408 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu tentang visi komputer pada Google Lens. Pertama, apa itu visi komputer? Jadi, visi komputer adalah ilmu yang dapat memungkinkan sebuah komputer bisa melihat benda atau objek yang berada di sekitarnya. Dengan kemampuan melihat objek tersebut, komputer mampu menganalisis sendiri benda atau gambar yang berada di depannya, sehingga informasi tersebut dapat menghasilkan suatu perintah tertentu. Jadi intinya visi komputer ini adalah pandangan dari sebuah komputer untuk melihat tentang apa atau benda yang ada di depan kamera atau di depan komputer tersebut, sehingga komputer bisa memproses sebuah perintah atau sebuah output yang nantinya ada berbagai macam output yang bisa ditampilkan oleh komputer. Next, apa itu Google Lens? Ya, mungkin dari kalian semua di sini yang menonton video ini sering menggunakan Google Lens. Jadi Google Lens adalah aplikasi pendeteksi gambar dari Google yang dapat digunakan untuk menerjemahkan tulisan, scan barcode, mendeteksi makanan, tempat belanja, dan informasi lainnya terkait dengan gambar yang kita deteksi. Jadi Google Lens ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan hal-hal seperti mengarahkan kamera HP ke sesuatu, lalu bertanya kepada Google tentang objek apa yang diambil kamera tersebut. Pasti kalian pernah menggunakan Google Lens ini, entah itu satu kali atau beberapa kali, pasti kalian pernah menggunakan Google Lens ini. Jadi memang Google Lens ini sudah ada fiturnya di Android kalian masing-masing ataupun di desktop, jadi kalian bisa menggunakan Google Lens ini. Oke, next, bagaimana sih cara kerja dari Google Lens? Jadi cara kerja dari Google Lens yaitu mencari tahu merek sebuah barang. Jadi ketika kalian menggunakan Google Lens lalu kalian mengarahkan Google Lens itu ke suatu produk atau ke suatu barang, maka Google Lens otomatis akan mencari tahu merek dari sebuah benda atau produk yang kalian foto tadi. Dan yang kedua yaitu mencari produk yang mirip. Ketika kalian misalnya kalian memfoto sebuah sendal, maka otomatis Google Lens tidak akan hanya menampilkan satu sendal yang kalian foto tersebut, maka Google Lens juga akan merekomendasikan beberapa jenis sendal yang bisa kalian gunakan. Itu jadi ya. Yang ketiga yaitu mengetahui objek tak dikenal. Ketika kalian menemukan sepatu objek yang tidak kenal atau menemukan benda yang tidak kalian tahu fungsinya, maka kalian bisa memfoto benda tersebut, lalu kalian cari tahu di Google Lens, maka Google Lens otomatis akan mendeteksi objek tersebut dan kalian akan mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Tentu saja kita pergi ke sebuah tempat, lalu kita membeli makanan di sana, tapi kita tidak tahu nama makanan tersebut, maka kalian bisa menggunakan Google Lens, kalian foto makanan tersebut, maka Google Lens otomatis akan mencari tahu makanan tersebut itu apa dan akan memberikan kalian sebuah informasi tentang makanan tersebut. Oke, next yaitu mengambil foto informasi dari sebuah dokumen. Seperti nanti yang saya contohkan di akhir, ada contoh penggunaan dari Google Lens. Google Lens itu akan mengambil foto atau informasi dari dokumen yang akan kita foto. Contoh kita mengambil sebuah jurnal atau artikel atau berita atau apapun itu, lalu kita foto jurnal atau artikel tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi dari artikel tersebut. Jadi misal kalian malas membaca, maka kalian bisa mendapatkan informasi dari Google Lens tanpa kalian membaca artikel tersebut. Seperti itu. Yang terakhir yaitu mencari informasi langsung dari kartu nama. Biasanya kalau kalian ke tempat orang atau ke tempat manapun, kalian akan dikasih kartu nama orang tersebut. Misal orang itu penting bagi Anda, maka kartu nama Anda bisa kalian scan ke Google Lens dan lalu Google Lens akan menampilkan beberapa informasi dari kartu nama tersebut, seperti nama, lalu alamat. Biasanya kan di kartu nama ada alamat, maka otomatis Google Lens akan menampilkan Google Maps, akan langsung terhubung ke Google Maps dan menampilkan lokasi yang ada di kartu nama tersebut.
Oke, next yaitu apa saja sih fungsi Google Lens. Nah, setelah ini saya akan memberikan sebuah implementasi atau contoh dari Google Lens. Jadi fungsi yang pertama yaitu ada ikon huruf A, itu untuk terjemahan. Lalu ada ikon garis atau teks, itu berfungsi untuk menyalin teks. Ada ikon loop atau telusuri, digunakan untuk mencari atau menelusuri informasi. Ada ikon troli, itu untuk fitur belanja. Ada ikon sendok garpu atau fitur makanan, digunakan untuk mencari jenis makanan. Selain itu Google Lens juga dapat mendeteksi informasi tentang gambar. Lalu bisa juga sebagai scan barcode, mencari tempat, dan mencari barang yang kita tidak tahu namanya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, mari kita masuk ke cara penggunaan Google Lens. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba menggunakan Google Lens di HP Android. Kalian bisa menggunakan Google Lens dimanapun, entah itu di HP, entah itu di laptop. Jadi sekarang kita coba untuk di HP Android. Biasanya Google Lens itu berada di sebelah mikrofon di Google Assistant. Jadi bisa dilihat di layar, ini Google Lens itu yang ada gambar kamera yang di samping mikrofon. Kalian klik saja untuk logo Google Lens-nya, lalu kalian jadi ini adalah tampilan awal dari Google Lens, dimana bisa kalian lihat di pojok kiri atas ada icon flash yang bisa kalian gunakan ketika kalian berada di ruangan yang gelap seperti ini. Oke, lalu di sebelahnya ada tulisan Google Lens. Di sebelahnya lagi di pojok kanan atas ada 3 titik yang berfungsi untuk kiriman masukan, kebijakan privasi, dan juga persyaratan layanan. Oke, nanti itu kita bahas di akhir. Nah, sekarang ini adalah tampilan dari Google Lens, dimana ada tombol lingkaran yang ada di tengah bawah, itu untuk kalian memfoto objek yang akan kita telusuri nanti. Di sampingnya ada beberapa foto dari perangkat kita yang bisa kita gunakan nantinya. Oke, langsung saja kita tes di area telusuri. Di menu telusuri ini kalian bisa menelusuri apapun, benda apapun yang kalian foto nanti. Di sini saya contohkan akan menggunakan ini sebuah susu. Lalu kalian arahkan benda yang akan kalian telusuri ke arah kamera, atau kamera kalian arahkan ke benda yang akan kalian telusuri. Lalu paskan dan klik tombol yang ada di tengah. Maka otomatis Google Lens akan mencari informasi tentang benda yang kita foto tersebut. Di sini sudah ada beberapa informasi. Bisa kalian lihat ada foto-foto dari produk yang sudah saya foto tadi. Ada juga e-commerce yang menyediakan penjualan dari produk yang saya fotokan tadi. Jadi itu fungsi dari menu telusuri. Next, ke samping ada menu belajar. Nah, di menu belajar ini kalian bisa mencari jawaban dari beberapa soal yang kalian utarakan atau yang kalian foto nanti. Seperti di sini saya sudah membuat satu soal yang ada di laptop dengan soal siapa nama Presiden Republik Indonesia saat ini. Caranya yaitu kalian arahkan kamera ke soal yang akan kalian cari jawabannya. Setelah itu kalian tekan tombol untuk memfoto. Setelah itu Google Lens akan mendeteksi mana saja yang termasuk ke dalam pertanyaan dan mana yang bukan termasuk ke dalam pertanyaan. Dan jika ada beberapa kalimat atau kata yang terdeteksi, maka kalian bisa ulangi lagi untuk scanning soalnya. Di sini saya contohkan, kita scan ulang. Nah, di sini sudah sama ya yang ada di tampilan laptop tadi dan juga yang ada di Google Lens, yaitu siapa nama Presiden Republik Indonesia saat ini, dan Google Lens otomatis akan menampilkan informasi tentang Presiden Indonesia saat ini. Di sini juga ada beberapa artikel kalau kalian scroll ke bawah tentang Presiden Republik Indonesia. Jadi itu fungsi dari menu belajar. Tidak hanya soal seperti ini, soal lainnya pun juga bisa kalian temukan jawabannya dari Google Lens. Next, ke sampingnya lagi ada menu belanja. Di menu belanja ini kalian bisa mencari barang apapun yang ingin Anda beli. Contoh di sini saya sudah ada produk yaitu kopi sasetan. Kalian arahkan
produk atau benda yang ingin kalian beli, lalu kalian foto objek tersebut, maka otomatis Google Lens akan mencocokkan visualnya dan merekomendasikan kalian beberapa e-commerce atau toko lainnya yang menjual produk serupa dari produk yang telah kalian foto. Di sini ada Tokopedia, Blibli, ada Bukalapak, ada Shopee dan yang lainnya yang menyediakan jasa untuk pembelian produk yang kalian foto tersebut. Oke, next kita ke tempat. Karena saya berada di dalam ruangan sekarang, maka saya sudah mengambil foto. Ini fotonya saya ambil dari Google, ataupun kalian bisa langsung memfoto tempat yang kalian kunjungi tersebut. Karena saya berada di dalam ruangan, maka saya akan contohkan di sebelah tombol shutter ada tombol kotak berisikan foto yang bisa kalian pilih beberapa foto yang bisa kalian cari. Nah, di sini ada gambar Monas, maka saya akan pilih gambar Monas tersebut. Apakah Google Lens bisa mendeteksi ini Monas di mana? Maka pencocokan visualnya akan menampilkan beberapa informasi tentang Monas, seperti Monas itu di mana, terus monumen nasional itu apa, dan yang lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang sedang pergi lalu bingung untuk mencari sebuah tempat, maka kalian juga bisa menggunakan Google Lens ini dengan cara memfoto suatu tempat tersebut. Maka otomatis Google Lens akan mencari informasi dari tempat tersebut. Oke, next kita ke makanan. Nah, di menu makanan ini kalian bisa mencari makanan ataupun apapun yang lainnya yang berhubungan dengan makanan dan mencarikan informasinya. Di sini karena saya tidak punya makanan, maka saya akan mencontohkan dengan apel. Lalu pertama, arahkan objek ke kamera atau kamera ke objek. Lalu kalian foto objek tersebut, maka otomatis pencocokan visualnya akan menimbulkan beberapa kecocokan, yaitu apel. Di sini ada beberapa informasi seperti e-commerce yang menjual apel tersebut. Gitu. Jadi semisal kalian tidak tahu ini makanan apa, maka kalian juga bisa menggunakan Google Lens ini untuk memfoto makanan tersebut. Maka kalian akan mengetahui itu makanan apa, kandungan yang ada di dalamnya itu apa saja, dan proses pembuatannya itu apa saja. Oke, kita geser ke menu sampingnya, yaitu teks. Teks ini berfungsi untuk ketika kita ingin menyalin sebuah teks, tapi teks tersebut berada di sebuah produk, maka kita bisa menggunakan fitur teks ini. Contoh di sini saya ada kalimat diminum 3 kali sehari. Saya ingin menyalin beberapa teks yang ada di situ, maka saya akan foto teks tersebut, lalu otomatis Google Lens akan memilih beberapa teks yang ingin kita pilih tersebut. Kalau kalian ingin memilih semua teks yang ada di sini, kalian klik yang pilih semua, maka otomatis teks yang ada di sini itu di copy semua oleh Google Lens, dan kalian bisa menyalin teks tersebut lalu kalian tempelkan ke entah itu ke WhatsApp atau ke Word atau yang lainnya. Oke, yang terakhir yaitu menu terjemahan. Menu terjemahan ini seperti yang ada di Google Translate. Jadi kita akan menerjemahkan kalimat atau kata yang kita foto lewat Google Lens ini. Oke, di sini kita ada kata vanilla flavor. Kita coba foto, maka otomatis apa yang kita foto tadi akan kita transit ke dalam bahasa Indonesia. Karena di sini saya menggunakan detektif bahasa, maka Google Lens-nya mendeteksi bahwa itu adalah bahasa Inggris, dan kita memasukkan bahasa yang akan kita outputkan nanti. Di sini bahasanya yaitu Indonesia, maka dari kata vanilla flavor menjadi rasa vanilla. Jadi itu fungsi untuk yang menu terjemahan. Dan itulah beberapa menu yang ada di Google Lens. Ada terjemahan, teks, telusuri, belajar, belanja, tempat, makanan. Dengan melihat beberapa fitur yang ada di sini, maka bisa disimpulkan bahwa Google Lens ini bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari mencari informasi tentang makanan, mencari jawaban dari sebuah soal, dan yang lainnya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, itu tadi penggunaan dari Google Lens. Jadi ada banyak ya tadi. Oke, next yaitu
visi komputer pada Google Lens. Jadi apa sih hubungannya visi komputer pada Google Lens ini? Oke, Google Lens termasuk ke dalam computer vision jenis image recognition atau pengenalan gambar. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk mengenali dan menghitung gambar atau objek yang ditampilkan di layar. Dalam kombinasinya dengan RPA, image recognition dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen. Proses QA, proses yang membutuhkan verifikasi atau validasi dokumen, mengarsipkan dokumen, dan berbagai hal lainnya. Jadi melihat fungsi dari Google Lens-nya tadi yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu suatu benda atau suatu produk dengan cara memfoto tersebut, maka si image recognition-nya itu ada di situ. Sementara itu image recognition sendiri kan artinya pengenalan gambar. Jadi Google Lens itu menerapkan image recognition ke dalam Google Lens, sehingga Google Lens juga termasuk ke dalam salah satu aplikasi visi komputer. Oke, itu dulu sekian pemaparan dari visi komputer terkait dengan Google Lens. Kalian bisa tanya tentang Google Lens ini di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.